قل Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik dengan nikmat yang sifatnya umum dan juga nikmat-nikmat khusus yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, penghulu para nabi, yang juga yang kita nanti-nanti syafaat beliau pada hari kiamat kelak, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, seperti biasa setiap khatib mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan takwa inilah yang nantinya akan menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini wonten ayat saking surat Yasin 6970 yang ingin kami ingatkan, dan faedah-faedah penting dari ayat tersebut yang nanti kami akan uraikan secara singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Allah berfirman, dan kami tidak mengajarkan kepada Muhammad syair, dan bersyair itu tidaklah layak bagi Muhammad. Yang kami ajarkan kepada Muhammad itu adalah Al-Quran, yang itu jadi pelajaran dan terdapat keterangan yang jelas, memberikan penerangan yang jelas kepada umatnya. Maka Al-Quran itu punya fungsi untuk peringatan dan juga sebagai penjelas bagi kita yang sejelas-jelasnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran penting dari ayat yang mulia ini, yaitu Al-Quran itu bermanfaat bagi orang yang hidup dan juga orang yang hidup hatinya, dan Al-Quran tidaklah bermanfaat untuk orang yang mati hatinya, begitu juga Al-Quran tidak bermanfaat untuk orang mati. Karena orang hidup yang butuh menjadikan Al-Quran ini sebagai zikir, sebagai pelajaran peringatan, dan Al-Quran inilah untuk orang hidup baru manfaat sebagai penjelasan, sebagai penerangan. Dan kali ini kami ingin uraikan atas dasar ayat tadi, karena ini sangkut pautnya
atau berkaitan dengan amalia di sekitar kita, kaitannya dengan orang yang telah meninggal dunia, maka ada beberapa pelanggaran yang dilakukan terkait juga dengan ayat yang kita bahas tadi. Yang pertama, pelanggaran yang sering dilakukan ketika ada yang meninggal dunia adalah niyaha. Niyaha itu apa? Meratapi orang yang telah meninggal dunia. Meratapinya bentuknya bagaimana? Kata para ulama, niyaha ini bisa jadi bentuknya bersedih dan menangisi orang yang telah meninggal tersebut, kemudian hitung-hitung kebaikan yang telah ia lakukan. Ada juga yang mengatakan niyaha ini adalah menangis dengan suara keras dalam rangka meratapi kepergian yang telah meninggal dunia tadi, atau meratap karena diantara kemauan dunia yang ia miliki itu lenyap. Berarti di sini ada poin penting, meratapi dan menangis dengan suara keras. Ini biasanya dilakukan oleh para wanita, oleh ibu-ibu. Kalau ada yang meninggal dunia, mereka berteriak keras-keras dengan seru suaranya. Asalnya menangis boleh, meneteskan air mata juga boleh. Namun kalau sampai berteriak-teriak dengan suara keras, itu mamnu, tidak dibolehkan. Bahkan para ulama golongkan ini sebagai dosa besar dan punya hukuman yang berat nanti di akhirat. Ada hadis saking Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Arba'un min ummati min amril jahiliyah." Ada 4 perkara yang termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunnal fajru, la yatrukunahunna, dan mereka tidak mau meninggalkannya. Apa saja? 1, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Wah, ini dari simbahku bien, ini dari nenek moyangku dulu, ini dari simbahku dulu, punya jasa-jasa yang besar. Sombong dengan bukan keadaannya, namun keadaan leluhurnya. Yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, mengaitkan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Karena dulu orang jahiliyah kalau hujan telah turun, mereka mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Hujan turun itu karena adanya bintang ini dan bintang itu. Kemudian yang keempat itu niyaha, meratapi mayit. Lalu Nabi SAW itu bersabda, orang yang melakukan niyaha itu bila mati, sebelum ia betul bertobat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Berarti pakaiannya itu mengerikan nantinya pada hari kiamat kalau melakukan perbuatan niyah tadi, meratapi mayit yang berlebihan, nangis yang berlebihan, nangis yang begitu kencang, nangis dengan suara keras. Nangisnya boleh, namun tidak boleh berlebihan. Wajib ketika kita menghadapi cobaan seperti itu untuk sabar. Dan sabar hukumnya wajib. Sehingga pihak keluarga mengingatkan kalau ada yang meninggal dunia, tidak boleh dengan suara seru. Ada yang bisa mendorong dia untuk sabar, memotivasi dia untuk sabar, dan pahala sabar itu tak terhingga. Terus yang kedua, harusnya kita itu menghibur keluarga yang sedang berduka, bukan membuatnya susah. Saya contohkan di sini. Ini ajaran dari Nabi SAW, disunahkan bagi tetangga dari orang yang meninggal dunia untuk memberikan makan kepada keluarga mayit. Karena Nabi SAW itu pernah memerintahkan untuk berbuat baik pada keluarga Ja'far. Ja'far meninggal dunia. Ketika itu keluarganya berduka, bersedih. Apa yang dilakukan? Nabi SAW katakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atau amrun syaghalahum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Jadi tetangga sekitar itu buatkan makanan untuk keluarga yang meninggal dunia. Karena ketika itu Ja'far, keluarga Ja'far sedang dalam kesibukan yang besar, yaitu apa? Lagi dalam keadaan duka.
Kalau lagi dalam keadaan duka, maka sulit untuk memikirkan ini sarapan paginya, makan siangnya, makan malamnya, apakah mau pergi buruh atau tidak. Yuk lagi berduka. Maka tetangga tidak merepotkan yang lagi berduka, malah mereka yang beri makan pada keluarga yang lagi berduka. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata yang disunahkan ketika ada yang meninggal dunia adalah keluarga mayit yang dibuatkan makanan. Keluarganya yang dibuatkan makanan, bukan dia yang keluarkan biaya besar, kemudian repot-repot untuk itu, namun kita yang bantu dia. Kita punya kelebihan beras, diberikan pada dia. Kita punya kelebihan makanan, dikasih pada tetangga yang lagi berduka. Nggak merepotkan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika keluarga Ja'far itu meninggal. Keluarga Ja'far itu ditinggal mati oleh Ja'far. Terus yang ketiga, yang juga tidak dilakukan atau ini adalah pelanggaran ya, dan ini baiknya tidak dilakukan adalah berkumpul di rumah duka, di rumah mayit untuk mengungkit-ungkit lagi kesedihan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Aku tidak suka meratapi mayit setelah kematiannya. Begitu juga aku tidak suka jika bersedih tersebut dilakukan seorang diri. Seharusnya yang dilakukan adalah seperti yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu dengan bersabar. Lalu mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun tidak suka, kata Imam Syafi'i, dengan acara ma'tam, yaitu kumpul-kumpul di kediaman si mayit, walau di sana tidak ada tangisan, karena berkumpul seperti ini pun hanya membuat keluarga mayit mengungkit lagi kesedihan yang menimpa mereka. Maka dibatasi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, takziah kita itu layat itu maksimalnya 3 hari. Imam Al-Qadi Abu Syuja mengatakan dalam Matan Al-Ghaya wa Takrib, wa yu'za ahluhu ila salasati ayyamin min dafni. Sejak dari pemakaman dibolehkan untuk takziah itu sampai 3 hari. Apa ada masalah dengan lebih dari 3 hari? Dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, dimakruhkan takziah setelah lebih dari 3 hari. Hari ke-7, 40, 100, nyewu, dimakruhkan, yaitu dilarang. Kecuali bagi seorang musafir, belum sempat untuk layat, jauh-jauh dia datang. Karena kesedihan setelah 3 hari itu biasanya sudah hilang. Ini umumnya, jadi tidak perlu kesedihan itu diungkit lagi, diingat-ingatkan lagi, seperti itu. Maka dalam syariat agama Islam itu maksimalnya 3 hari. Kecuali nantinya kalau ada yang meninggal itu suami, dia meninggalkan istri, istrinya mesti berkabung selama 4 bulan 10 hari sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih daripada 3 hari, kecuali kalau suaminya meninggal dunia, dia berkabung 4 bulan 10 hari. Dia berkabung arba'ata asyhurin wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Dan itu juga masa iddahnya, masa menunggunya si perempuan ini. Tidak boleh keluar rumah, dia masih berkabung, tidak berhias diri. Tidak boleh ada yang datang untuk melamarnya. Tidak boleh ada yang menawarkan untuk menikahi wanita ini sampai 4 bulan 10 hari. Maka takziah maksimalnya 3. Boleh kalau lebih daripada itu bagi yang belum layat. Namun maksimalnya nantinya untuk wanita yang ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Itu saja spesial untuk wanita tadi. Tidak untuk yang lain. Yang lainnya maksimalnya 3 hari. Lalu yang terakhir, pelanggaran lagi yang lainnya adalah kirim surat, misalnya Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Imam Nawawi, ulama besar Syafi'iyah, mengatakan, wa amma qiraatul Qur'an fal masyhur min mazhab Syafi'i annahu la yasilu sawabuha ilal mayyiti wa qala ba'du ashabi yasilu sawabiha ilal mayyit. Adapun membacakan Al-Qur'an, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya pahalanya tidak sampai pada orang yang meninggal dunia, walaupun
Sebagian pendapat ulama Syafi'iyah menyatakan nyampe. Namun Imam Syafi'i sendiri sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ketika membahas ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm ayat 39, manusia cuma mendapatkan apa yang ia usahakan saja. Maka dia tidak dapat transferan kirim Al-Quran dari orang lain. Ya. Apalagi kalau yang meninggal dunia orang sholat. Lebih masalah lagi, apa manfaatnya? Orang sholat, orang tahu nang masjid, pegang Al-Quran saja nggak pernah, moco Al-Quran saja nggak pernah. Gimana logika kita kalau Al-Quran itu nyampe kepada dia? Lebih parah lagi. Maka dituntut kita itu yang hidup. Al-Quran itu manfaat untuk kita yang hidup sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin tadi 69-70. Bukan kita tunggu nanti transferan dari orang lain ketika kita meninggal dunia. Taruhlah kita nggak sholat itu gimana? Apa mungkin dapat manfaat? Orang mungkin. Wong kita nggak pernah pegang Al-Quran, wong kita nggak pernah ke masjid, wong ngertinya ke masjid cuma Jumatan saja, wong ngertinya sholat itu ketika Idul Fitri, Idul Adha, wong ngertinya sarung sajadah, pecis, koko itu cuma setahun itu 2 kali. Gimana mungkin kalau pahala itu nyampe ke dia ketika ada yang kirim bacaan Al-Quran? Ya mustahil. Maka tadi kalau dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, bahwa masyhur dalam mazhab Syafi'i tidak sampainya pahala kirim bacaan Al-Quran pada orang yang meninggal dunia, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Termasuk juga ada yang mengatakan ya membaca misalnya Al-Fatihah kepada roh si fulan dan si fulan, Al-Fatihah kepada Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah kepada si A, si B dan seterusnya. Tidak nyampe. Mazhab Syafi'i. Dan ini yang masyhur dalam mazhab. Masyhur dalam mazhab artinya pendapat yang dianggap. Tadi dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Demikian, ini beberapa pelanggaran ketika ada yang meninggal dunia, maka syariat Islam itu dibangun dengan ajaran yang sederhana. Dalil saking Nabi sudah ada, dalil saking Al-Quran juga sudah ada. Tinggal kita yang mau peduli pada kitab suci kita sendiri, mau peduli juga kepada tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Allah memudahkan kita di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mati di atas sunnah, berpegang terus sampai hayat hidup kita, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah dan Al-Quran inilah dan hadis Nabi SAW yang jadi pegangan kita untuk beragama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa sholatil jamaah wa sholatil jumu'ah. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa
waj'alna syakirina li ni'amika musnina biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi sulahu wa sulahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma abin anhum bitanatas su' wal mufsidin wa qarib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.